Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang, selamat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa Anda nih sahabat budaya di edisi hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Nah, seperti biasa kalau di jam 11 itu nih sahabat budaya kita akan hadirkan program acara obrolan budaya dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Siapa dia untuk hari ini? Nah, langsung saja kita menyapa ada founder dan CEO Laundria, Kak Amranuddin Yasin. Hai Kak Amran. Saya panggil Kak Amran atau Kak Yasin nih? Kak Amran, Kak. Oh, Kak Amran. Oke. Kak Amran, apa kabar nih Kak Amran? Baik. Udah dari tadi datang nih? Sudah dari tadi jam 10 ya. sudah Udah dari jam 10, Masya Allah. Iya. Jam 10 aku masih santai-santai aja di ruangan sebelah. Iya, gimana kabar hari ini? Baik Ya Kak ya. sehat, Alhamdulillah lancar, Kak Amran. Nah Kak Amran, kita akan berbicara terkait dengan peluang cuan dari laundry. Namun sebelumnya ini saya lihat CV-nya itu ada banyak pengalaman gitu ya Kak Amran ya. Ini bisa diceritain nih pengalaman apa aja nih Kak? Iya, jadi latar belakang pendidikan saya awalnya itu adalah analis kimia, Kak. Iya, jadi sebelum menjalankan bisnis laundry, saya bekerja di perusahaan tambang. Oh, perusahaan tambang. Ya, 8 tahun saya sebagai analis kimia di sana. Kemudian Terus kenapa berhenti Kak? Iya, biar lebih bisa terbuka wawasan, lebih bisa hidup di kota juga. Dulu Banyak pengalaman. Iya, dulu kan tambang ini kan di sana, di luar kota ya. Akhirnya kita memutuskan melihat peluang di bisnis laundry tentunya di tahun 2009 waktu itu. Masya Allah, dari tahun jadi ini merintis usaha dari laundry itu tahun 2000 berapa? 2009. 2009. Berarti kalau dari tahun 2009 itu 15 tahun. Luar biasa 2009. Iya. Entar. Kerja udah berapa tahun Kak? Kerjanya dari tahun 2006. 2006. Iya, kemudian merintis di 2009 sambil kerja. Kemudian memutuskan resign dari perusahaan tahun 2014. Waduh. Iya. Berarti pas tamatan sarjana langsung kerja atau mungkin tamat SMA langsung kerja? SMA. Iya, umur 18 tahun. Umur 18 tahun langsung kerja gitu ya. Jadi pas nanti kerja di tambang itu langsung lanjut sarjana gitu ya Kak ya? Pernah melanjutkan kuliah tapi tidak selesai. Ya, kasihkan dapat cuan. Kasihkan dapat cuan. Nah ini nih ya, gara-gara cuan ini biasanya kita lupa yang namanya untuk melanjutkan yang namanya pendidikan gitu Kak ya. Iya. Oke, peluang cuan dari laundry, ngomong-ngomong tahun 2009 itu sudah merintis yang namanya laundry hingga saat ini ya Kak ya. Betul. Selain laundry ada usaha-usaha lainnya Kak? Tidak ada, kita fokus di bisnis laundry. Di laundry dan aja. beberapa bisnis turunannya. Oke. Ya. Nah ini kan nama laundrynya kan itu laundry Kia apa? Laundria. Ya. Kenapa pakai nama laundria? Ya, jadi ceritanya begini, awalnya bukan nama Laundria. Saya buat nama Sprint Clean karena saya kan dulu suka Vespa.
Oh iya, motor iya, saya iya. motor Vespa Sprint. Ya jadi apa Sprint, tapi dikiranya bengkel motor. Iya, iya, Akhirnya iya, belajar, iya, meskipun tidak menggeluti dunia akademik misalnya, kita belajar secara otodidak langsung di Iya, iya, lapangan iya. bahwa membuat merek itu harus yang mudah diingat, ada benar. kesannya, warnanya seperti apa. Iya. Akhirnya saya desain sendiri tuh Kak, di iya, kamar tempat kerja dulu masih di mes. Ya kepikiran laundry ini gampang diingat kayaknya. Gampang diingat ya. Laundry mau deh. Iya, iya, iya. Ya seperti itu. Jadi dari semuanya dari desainnya siapa yang buat nih Kak? Saya sendiri yang buat Kakak waktu sendiri itu. yang buat. Iya, saya ingat saya di kamar kos waktu itu. Oke, masih kos-kosan Masih ya. kos-kosan, masih bujang. Masih waktu itu. bujang pada saat itu. Nah Kak Amran, nah ini kan berkaitan dengan laundry. Nah tentunya pasti ada ikuti pelatihan-pelatihan gitu ya Kak Amran ya, pelatihan. Nah kalau ikuti pelatihan ada nggak sih yang namanya pelatihan-pelatihan untuk mengikuti yang namanya bisnis laundry? Iya. Kalau untuk zaman sekarang banyak. Banyak ya Ya, Kak. baik itu pelatihan online, offline yang dibuat oleh komunitas, asosiasi yang kami jalankan seperti. Yes. Sekarang kan sudah ada asosiasi laundry Kak. Oh ada asosiasi laundry. Itu Iya. asosiasi apa namanya? Asosiasi Laundry Indonesia, Oh, singkatannya ASLI. Nah Iya. katanya ikut juga nih yang saya punya, ada saya kebetulan yang Kenalan fansnya ya? Rary juga gitu ya. Dia katanya komunitas itu namanya Member kita asli. berarti. Ya, jadi di sini kita mengedukasi. Yes. Berbeda di tahun 2009 saya ingat waktu itu mencari informasi itu susah. Susah ya Kak ya. Iya susah sekali. Jadi mau belajar di mana, mau tanya kemana, ada komplain pusing sendiri, Benar, tidak benar. tahu mau curhat kemana. Ya pusing. Jadi Pusing, ya. tinggal di kamar. Apa dibikin ini? Iya, 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 susah. iya. Ya saya ingat itu untuk merintis laundry waktu itu saya beli e-book. E-booknya. Apa itu ibu? Dulu kan banyak yang jualan e-book tentang trik bisnis dari e-book internet. itu. Oh, kirain e-book apa sih? PDF begitu. Dengan harganya 250.000 waktu Iya, itu. iya, iya, Ya, iya. saya pelajari. Cuman itu batasnya. Habis itu ya pusing sendiri. Pusing sendiri jadinya. Kalau oke. sekarang ada kopdar, ada seminar, banyak pelatihan. Bahkan Banyak kita membuat pelatihan-pelatihan. program-program kerja di asosiasi untuk mewadahi teman-teman laundry supaya bertumbuh. Bertumbuh. Iya, Nah gitu. Kak Amran, kira-kira apa yang menjadi motivasi Kak Amran sehingga merintis usaha seperti ini nih? Awalnya untuk pemberdayaan kakak sebenarnya. Ini memperdayakan kakak sebenarnya. Ada Memperdayakan kakak. Bagaimana? Kenapa mesti ada kakak lagi nih Kak? Karena kan tinggal di rumah dan pikiran saya simpel, laundry ini gampang dipelajari. Karena kan pekerjaan hari-hari. Yes. Bagaimana mencuci, mengeringkan, menyetrika, melipat. Ya sudah, kita lihat kayaknya ini peluangnya bagus gitu. Tahun 2009 saya buatnya itu di lorong di rumah, Di rumahnya rumah. orang tua. Oh itu pertama di pertama. atau memang sampai saat ini di lorong rumahnya orang tua atau kayak gimana? Sudah keluar, kita Sudah pindah. keluar, Iya, oke. kita punya beberapa tempat sekarang di jalan-jalan Tapi yang masih strategis. tetap berjalan di lorong orang tua? Tidak. Tidak. Tidak, iya. Oke, Jadi cari di dikeluarkan. luar. Oke. Iya. Nah itu memiliki beberapa cabang juga nih ya Kak? Iya, sekarang sudah cabang ke-11. Cabang ke-11, Yang ih kita luar kelola, biasa iya. memang ini. Iya. Kak, siapa sih yang menjaga gitu, yang mengolah di beberapa, kan ini ada 11 cabang nih. Iya. Dari cabang 1, cabang 2, 3 dan sebagainya, itu siapa yang mengolahnya? Iya, jadi sebagai manajemen utama tetap kita ya, ada beberapa tim yang kita buat, tapi untuk setiap outlet pasti kita buatkan namanya sistem ya. Sistem. Ya, itu yang kami pelajari, sebagai meskipun UMKM harus terus belajar. Betul. Bagaimana membangun sistem, bagaimana membangun SOP. Benar. Dan itu saya pelajari dulu waktu saya jalankan waktu di laboratorium. Jadi sedikitnya ada bayangan gitu kan. Cuman pekerjaannya beda. Kalau dulu kita periksa-periksa analisa, sekarang kita mencuci. Tapi tetap butuh namanya sistem dan SOP. Oke. Bagaimana mencuci yang baik, bagaimana menyetrika yang rapi, iya, bagaimana iya. melipat, bagaimana pokoknya semua, bagaimana service excellent, bahkan kita buatkan pelatihannya seperti itu. Nah itu Kak, nah ini kan mesti ada kayak dibilang gimana mencuci yang baik, gimana caranya membilas yang baik. Nah yang seperti yang kita lihat laundry di luar sana tuh kayak kan biasanya kalau kita ya justru saya contoh ya, saya pemakai gitu ya, pengguna maksudnya pengguna laundry gitu. Jadi saya mencoba setiap mencuci kan itu pasti saya harus bawa ke laundry. Karena terkadang laundry yang sampai kita ambil laundry sudah selesai itu ada kayak
noda, masih ada Iya. noda-nodanya begitu. Bukan masih ada noda, justru menciptakan namanya noda gitu loh, yang tadinya awalnya nggak ada. Akhirnya muncul kayak noda-noda, jadi sampai di rumah sama kita cuci kembali. Nah kira-kira kalau yang kayak gitu bagaimana? Apakah kita bisa komplain untuk dikasih kembali ke tempat laundry atau bagaimana nih? Ya, kalau di tempat kami bisa dikembalikan dan dicuci gratis. Itu salah satu garansi yang kita buat untuk menjaga Jadi kepercayaan pelanggan. jadi itu Iya. membangun lagi yang namanya pelanggan tetap Iya, gitu ya trust, Kak ya. iya. Oke, jadi harus ada apa sih namanya tuh Kak? Kalau misalnya garansi. Iya, garansi. Ada garansi, Garansi cuci silakan. gratis, garansi apapun supaya pelanggan tetap bisa menyampaikan keluh kesahnya dan kita layani dengan baik. Oke, Ya, oke. tapi sebelum itu terjadi Kak, itu harus dihindarkan dulu, jangan sampai kita pelanggan komplain. Jadi mulai dari penerimaan cuciannya itu oke. kan kita timbang. Iya. Kita timbang, kita periksa satu-satu, meskipun berapa kilo kita hitung satu-satu. Oh, dihitung lagi ya Kemudian- Kak ya. Iya, kita rekam supaya ada dokumentasi. Wede, ribetnya tuh kalau begitu Kak. Iya, tapi itu kita harus jalankan dan biasakan. Iya. Ya, awalnya Itu, memang tapi agak itu, susah. itu yang Iya. dihitung satu-satu pada saat masih ada customernya atau kayak gimana? Sebaiknya kita dengan customer, tapi biasa juga customer kan tidak mau menunggu lama. Iya, mau buru-buru kan biasa bilang. Kusimpan kayak Mina. saya bilang, Kayak simpan biasa. Mina. Iya, bilang, oke, nanti tunggu Mi baru berapa detik muncul Mi itu di HP berapa kilo. Iya, kiriman nota. Nah, di nota itu kalau pakai nota yang digital itu bisa dilihat. Iya. Dilihat berapa kilonya, berapa lembarnya, bahkan ada rekaman videonya kalau di kami. Wah, ternyata pakai rekaman Iya, video juga ya jadi Kak ya. supaya sama-sama ada pegangan. Karena kan itu tujuannya dia. untuk tadi laundry untuk membersihkan, bukan malah mengotori. Bukan untuk iya benar. Kalau Jadi tadi- yang ada cuman aroma harumnya aja Ya. gitu ya Kak. Dan saya tuh sudah berapa kali terjadi saya tidak puas di situ. Jadi saya pindah lagi di tempat laundry yang satu. Di laundry satu pun seperti itu. Bahkan terkadang baju putih kan dia gabung dengan Gabung. baju yang warna lain. Jadi Betul. otomatis waduh baju putih saya kenapa jadi gini? Begitu tidak bersih jadinya. Jadi kembali kita cuci lagi di rumah. Kan Malah tambah sama, mahal Ji. jadinya. Iya. Harapannya lebih simpel dan lebih murah, malah tambah mahal. Tambah mahal gitu. Iya. Dalam kita cari lagi tempat lagi yang itu sana bagus laundry tempatnya. Ih, luas laundrynya sih itu masih baru apa. Jadi Iya. kita datang lagi, ternyata sama. Jadi sampai saya biasa bingung Kak, saya bandingkan di antara beberapa tempat laundry. Oh, Iya. ternyata yang di sana lebih bagus. Ya Iya. sudah, kita ke sana terus gitu. Iya. Walaupun agak jauh sih dari rumah. Iya. Yang penting puas. Yang penting puas ya Kak ya. Iya, jadi Oke. bukan cuma masalah tadi itu Kak, itu laundry butuh satu edukasi ya. Nah, Ya, tadi edukasinya kita bilang seperti apa sih, Kak? Ada tadi kita sebut bahwa dari tempatnya sudah kelihatan yang pertama. Jadi teman-teman yang mau memulai bisnis laundry atau sudah menjalankan bisnis laundry kadang laundry begini mau deh. Iya. Tapi sebenarnya peluangnya bagus. Itu kan harusnya ditata dengan baik. Iya, mulai iya, dari iya. penampilan outletnya, bagaimana prosedur penerimaannya. Terutama tadi yang menyebabkan pakaian putih menjadi kusam misalnya. benar. Karena kan tidak ada pemisahan. Iya. Ya, tidak ada pemisahan. Mungkin karena ditakutkan kalau saya pisah ini tidak cuan. Ya, takut dah bilang orang Takut kan takut double rugi. biaya kan, takut rugi. Tapi kan harusnya dia buat satu sistem yang bisa saling diterima oleh pelanggan bahwa kita ada minimal order. Jadi yang berwarna di minimal order sekian, putihnya minimal order sekian. Jadi sama-sama iya, enak. iya, Jadi iya. sudah di depan disepakati. Prosesnya juga seperti itu. Karena kan mesin ini ada kapasitasnya. Oh iya. Taruhlah Kapasitas kita- sampai berapa kilo Iya, gitu betul. ya Kak ya? Kalau kita sebut pakai mesin kapasitas 15 kilo kan, itu kan tidak bisa 15 kilo yang masuk. Harus Ya, di bawahnya maksimalnya. gitu Iya, Kak. 50%-nya Oh, supaya iya. hasilnya bersih. Hasilnya bersih Terus, maksimal. Ya, bersih maksimal. Karena kan kita tadi mau bersih kan. Iya, Dan yang benar. kedua yang menentukan kebersihan adalah chemicalnya, deterjennya. Deterjennya ya. Iya, jadi ada mesin cuci yang menggerakkan, mengganti kucek-kucek. Ada deterjen yang membantu mengangkat, membuka serat. Supaya nodanya terangkat. Tapi Kak mau katanya dulu kan selama saya datang ke beberapa tempat laundry nih, emang begitu ya. Kalau misalkan kalau kita lihat tempat laundrynya, tempat mesinnya itu nggak kelihatan airnya loh Kak. Oh iya, ya salah satu kelebihannya itu mesin front loading itu tadi tidak terlalu banyak pakai air. Saya lihat, Jadi, mana airnya ini? terputar-putar aja. Saya lihat dari luar, terputar-putar saya lihat, tapi tidak ada airnya saya lihat. Iya, Emang karena seperti dia itu pakai ya Kak? sistem bantingan.
Oh. Beda dengan yang bukan atas, ya kan sistem rendaman. Benar. Rendaman berarti air harus lebih tinggi daripada cucian. Oh. Kalau ini airnya di bawah. Oh, airnya di Air di bawah. bawah karena kan menghadap ke depan tuh pintunya. Oh tuh. iya benar. Jadi pakaian terbanting akhirnya kena juga. Oh begitu Jadi ya efisien. sistemnya. Oh lebih efisien ya. Karena yang rata-rata yang kayak gitu kalau di tempat laundry untuk gunakan ya mesin cucinya. Oke, ngomong-ngomong dari awal merintis usaha ini hingga saat ini pernah tidak mengalami yang namanya, apalagi yang awal-awal gitu ya Kak ya, mengalami yang dibilang kurang kini pelangganku, atau mungkin kita bilang justru cepat puas gitu loh Kak. Kalau menurut Kakak kayak gimana nih? Ceritakan dulu pengalaman Kakak. Ya, jadi kalau pengalaman di laundry banyak sekali Mi. Ceritakan bagaimana kalau memang banyak nih. Banyak sekali Mi. Ya, kalau masalah di komplain pernah semua Mi dialami. Pakaiannya pelanggan hilang atau tertukar. Benar. Kalau hilang mungkin masih bisa kita membela diri ya. Oh, mungkin bisa dicari di lemarinya Bu. Atau apalagi kalau belum ada dulu rekaman video itu itu kan jadinya debat kusir. Nah, kalau tertukar misalnya ada pakaiannya Mbak Dewi ikut ke tempat yang lain. Itu pernah itu kan saya sudah dapat. jelas bahwa kesalahannya laundry. Itu sering kita alami dulu. Pernah saya dapat Macam-macam tuh Mi pelanggan yang datang komplain modelnya ya. Ada Mi yang mau begini, ada yang mau begini, macam-macam. Ya, kemudian pengalaman yang paling saya ingat itu dulu masih pakai setrika listrik. Sekarang kan kita pakai setrika uap. Oh berarti yang berdiri gitu ya? Bukan. Maksudnya bajunya yang berdiri? Tidak. Enggak. Tetap di meja seperti tetap di meja, ini. oke. Ya tapi memang setrikanya beda. Uap yang keluar. Jadi tetap menggosok seperti setrika biasa. Nah dulu waktu pakai setrika listrik itu celananya direktur salah satu perguruan tinggi bentuk setrika. Ya Allah. Itu karena lengket. terlalu panas atau mungkin terlalu panas ya kayak. Iya, setrika listrik kan beresiko kalau dilupain lengket. Jadi bentuk segitiga gini. Jadi setelah terjadi seperti itu apa yang pihak laundry lakukan tuh Kak? Pertama komunikasi. Jaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, menjelaskan kronologisnya. Ya seperti ini Pak, ini kebetulan waktu itu masih satu karyawan. Tahun 2014 baru resignnya kita itu. Itu akhirnya dengan komunikasi yang baik tentunya. Kebetulan orangnya baik juga. Baik Jiji Kak Di. Kalau dia bilang kalau begitu celananya saya kasih saja ke suaminya pegawai. Tapi penggantian pernah, penggantian pernah. Karena pelanggannya yang komplain gitu Kak. Iya betul. Gimana ceritanya Kak? Ini bukan di laundry pakaian, tapi di laundry spring bed. Kan sekarang bukan cuma pakaian yang di laundry, sofa, spring bed itu bisa semua di laundry. Benar. Kebetulan kemarin dapat, saya boleh sebut merek ya? Apa tuh? Jadi spring bednya itu agak yang mahal. Yang mahal. Setahu saya harganya 37 juta. Wow. Yang di laundry. Kemudian salah treatment. Ini mungkin tim teknis kita ini kurang bilas waktu itu. Kurang bilas akhirnya rapuh kainnya. Terus. Ya kita ganti baru. Dengan produk yang sama? Dengan produk yang sama, orangnya tidak mau terima. Jadi orangnya nggak mau terima? Dengan kalimat apa? Pokoknya ada semua Ya Allah. Ada semua. Saya mau dikembalikan, kalau tidak ini saya akan tuntut seperti ini. Dan betul memang kami yang salah. Iya. Pihak laundry sebagai pihak laundry memang itu baik sekali kalau mengakui kesalahan ya Kak ya. Memang. Jadi kasur yang lama yang kita ambil, kita reparasi, kemudian ibunya dikasih kasur baru. Ya Allah. Jadi cuci kasur dengan harga 400.000 dapat kasur baru jadinya. Kasur baru. Asik dong. Tapi memang harus memang jalani gitu karena itu memang resiko ya Kak ya. Oke. Dari beberapa 11 laundry yang Kakak punya itu, nah itu laundrynya sama namanya laundry ya? Ada 2 yang berbeda. Ada berdua yang berbeda. Ada 2 outlet yang namanya. Iya. Apa itu namanya? Itu WI Laundry dengan Kubi Clean. WI Laundry. Iya. Kenapa pakai WI Laundry? Itu dikerjasamakan dengan salah satu ormas. Bahwa UMKM ini bisa juga memberikan pemberdayaan ekonomi ke salah satu organisasi. Jadi organisasi apapun itu, misalnya mau berdaya, salah satunya bisa bekerja sama dengan bisnis laundry. Kenapa? Karena cuannya besar. Cuannya besar, benar. Jadi kita pakai nama itu, kami sebagai manajemennya. Jadi
mulai dari penghimpunan modalnya, operasional hari-harinya, sistemnya bagi hasil. Benar, Jadi benar. bisa menjadi passive income untuk organisasi yang kita ajak kerjasama. Oke, cuannya besar ya, kakak mengatakan seperti itu. Dalam satu outlet laundry ya, katakanlah yang paling tempatnya best seller sekali gitu loh kak. Dalam sehari itu bisa mendapatkan berapa cuan kak? Kalau omset ya, Yes. nanti omset tergantung kapasitas mesin yang kita siapkan. Outlet kita ada yang targetnya bisa sampai 4 juta satu hari. 4 sampai 5 juta satu hari. Omset ya. Omset, benar ya 4 juta. Terus sampai kalau 5 yang di tempat-tempat lain dari Laundria ini? Iya, tergantung marketnya, survei pasarnya. Rata-rata kita target di outlet itu kalau yang paling rendah itu 1 juta satu hari. 1 juta satu hari itu Omset. yang paling rendah ya. Iya. Aduh. Ternyata memang ya bisnis laundry itu menjanjikan sekali yang namanya cuan ya, luar biasa. Tapi Kak, itu cara pemasaran yang katakan kalau misalkan kita mau buka gitu ya bisnis laundry, buka di Antang misalkan. Kalau di Antang ada nggak? Antang belum ada. Belum ada. Kalau Kakak buka di Antang misalkan, nah itu cara memberitahu untuk warga yang ada di sekitar atau mungkin di mana-mana itu bahwa di sini ada laundry baru loh namanya Laundria. Ya. Nah, itu gimana caranya loh, Kak? Kalau untuk promosi awal kebanyakan sih lebih ke offline. Ke offline ya. Jadi flyer-flyer kita sebar, Oke. ya. Kita buat spanduk yang menarik, promosi di depannya bahwa ada promosi laundry gratis, diskon 50%, apapun itu. Oh iya, kita iya. offline di situ. Karena kan laundry ini mentargetkan radius pelanggan itu di jarak kurang dari 3 km. Ya, kalaupun kita menambah dengan iklan digital, apa marketing digital apapun itu namanya, itu kita harus siapkan Kayak layanan. media sosial Iya. gitu. Itu ada nggak? Ada. Ada. Tapi kita harus siapkan layanan antar jemput. Oh, layanan antar Ya, jemput. karena Oke. pelanggan ini jarang yang mau datang, misalnya tinggalnya di Ribu Ratne, saya di Taman Andrea. Jauh ya. Ki. Tapi pelanggan kita ada yang sampai di sini, bahkan sampai hotel-hotel usernya langsung ya, bukan hotelnya. Iya, tapi ya itu yang Karena mau saya sosial tanya. media yang tadi tuh. Ya. Yang aku mau tanyakan juga tuh ya Kak, itu kan misalkan kalau Kakak buka di Taman Andrea laundrynya, terus kita di Ribu Ratne gitu. Nah ini kan jauh gitu loh. Ada pelayanan antar jemput kah? Ada gitu. Ada. Nah itu persyaratannya apa aja? Syaratnya biasa ada minimal order. Ya minimal Ya, order jadi berapa? antar jemputnya gratis. Jadi minimal order kalau kita hitung omset itu 50.000 sudah kita bisa jemput gratis. Oh iya. Iya. Berarti kalau 1 kilo berapa anunya? 1 kilo range-nya sekarang laundry di Makassar itu untuk cuci sampai setrika ya. Iya sampai setrika. Itu 7.000 sampai 9.000. Oke. Jadi di kami itu berbeda-beda tiap outlet tergantung pangsa pasarnya. Kalau di sini ya paling topnya kita 9.000. Paling topnya 9.000. Ya. Berarti katakanlah 4 kilo gitu ya minimal Ya. dari ini ya. Jadi Ya. itu bisa antar jemput dan itu gratis loh Kak. Gratis antar jemput. Aduh luar biasa. Jangan sampai dijemput lagi pakai mobil Ji, bukan di mobil. Ada juga. Ada kalau mobil otomatis lah harus yang lebih banyak lagi loh Iya, Kak. biasanya sekali jalan. Jadi CS-nya Karena kan rugi toke ya kalau gitu Kak. iya rugi Ki. Jadi kayaknya harus pakai motor aja Kak. Ada juga delivery motornya, ada juga 3 rodanya. Ada 3 rodanya, ada ternyata lengkap dari Dan laundrya bisa juga nih. dikunjungi Kak. Bisa dikunjungi Jadi juga untuk ya. proses cuci sofa, spring bed itu dikerja di rumah pelanggan. Oh di rumah pelanggan boleh. Iya. Itu kalau misalkan kayak sofa, tempat tidur Iya. gitu ya. Uh-uh. Wow. Nah kalau yang kayak laundry sofa itu yang dikunjungi itu kisaran berapa nih Kak? Range-nya mulai 250.000 satu set. Satu set ya 250.000. Sampai kalau kita hitung perdudukan Kak, Oh perdudukan, satu Iya. dudukan? Kalau misalkan dudukan sendiri? 80.000. Kalau yang dudukan lengan panjang, lengan Jadi- panjang, Baju mungkin ya. kursi panjang Kak? Ya kalau muat 3 orang berarti 8 kali 3? Iya, betul. 24? 24. Oke, 8, 3, 4. Dan itu kita bawa alat ke sana 4 jam selesai sudah pulang bawa cuan. Mantap gitu. Pak. Dan langsung kering sofanya? Langsung kering. Ih luar biasa. Tidak ada basah-basah Kak? Tidak ada, pokoknya kering nih. Bisa langsung kita pakai. Begitu. Kalau tempat Karpet, semua seperti ini semua bisa. Yes. Tempat tidur Kak kayak gimana? Berapaan itu kalau tempat tidur dikunjungi? Range-nya 350.000 sampai 400.000 Maksudnya yang terbesar. tempat tidur apa sih namanya? Spring bed. Bed ya. Ya. bed.
Itu berapaan itu? Yang nomor Yang 1 itu 400.000. 400.000. Ya. Oke. Itu pengerjaan kurang lebih 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam ya. Dari situ kita bisa menghitung kapasitasnya timnya kita. Jadi bersih mi tuh. Aman, Mi. Aman mi. Harum mi Tommy. Tidak bau kencing mi Dan lagi. dia kutu-kutunya. Dari kutu. Ya itu biasa kan kutu-kutu ya Kak ya. Jadi bikin orang gatal-gatal. Iya, kalau kutu kan masih kelihatan itu, kelihatan lari-lari apa, itu masih bisa dideteksi. Itu kutu dari mana sih sebenarnya Kak? Entahlah dari Karena mana lahirnya. saya lihat di media sosial, kok bisa sampai ada kutu? Iya, itu kutu kelihatan, gampang kita bersihkan, semprot mungkin serangga itu kan, anti serangga sudah hilang. Yang tidak kelihatan itu tungau. Apa itu tungau? Tungau itu lebih halus lagi, dia lebih mikronya lebih kecil. Lebih kecil lagi. Harus pakai mikroskop kalau mau dilihat. Tapi itu gatal juga Nah kan? makanya biasa mungkin alami bangun tidur tiba-tiba langsung gatal, atau mungkin si kecil Si kecil dia tidur. terkadang kayak begitu loh Kak. merah-merah langsung. Itu Merah-merah. Oh tungau. tungau. Jadi kelihatannya bersih di kasur, tapi alergi. Ternyata iya. Ada gitu tungaunya, ya. Ada iya. tungaunya. Iya. Jadi semacam lebih kecil dari kutu. Iya. Saya lupa ukuran mikronya, tapi Iya, harus saking kecilnya itu. pakai mikroskop. Harus pakai mikroskop ya. Ya. Oke. Pengalaman dari bisnis yang namanya laundry ini. Nah, pernah mengalami ini enggak biasa ada karyawan tak gitu. Ya. Ya, karyawan tak yang biasa berdebat sama customer gara-gara sesuatu lain hal, atau mungkin langsung sama kita begitu. Iya, inilah tantangannya. Atau mungkin ya. kita pakai kotak surat mungkin. Nggak pakai kotak surat Ji? Tidak Ji. Ya langsung ke nomor ini CS. Ya, Nomor kita siapkan CS. untuk saran Oh dan iya. kritik. Oh ya. begitu. Ya, Jadi begitu alamat yang laundryannya Kakak ini di mana aja nih? Kan ada 11 cabang nih. Di mana aja nih Kak? Di Kota Makassar ada di Gri Alam Permai Tamalandrea, ada di Villa Mutiara, kemudian termasuk yang tadi ku bikin itu di area Pasar Daya di sana, Di mana itu Kak? di Pagodam, yang ada perumahan baru di situ, Mutiara di situ. Oke. Kemudian daerah-daerah sana lah. Ya, kemudian itu ada juga Kebanyakan di daerah Dayak Kak Di. kebanyakan yang daerah yang sementara dibangun kita di daerah BTP. BTP Kak. Sementara pembangunan. Yang di luar kota ada di Sidrap, Palopo dengan Bone. Ada di daerah ya jauh-jauh Ada. begitu. Berarti yang standby di sana orang di mana semua Kak? Orang di sana. Orang di sana, Iya, keluarga. Iya, keluarga, manajemennya kita kasih, percayakan, kemudian kita training berkala. Jadi merek kita kasih, semua sistem SOP kita kasih, manajemennya, kemudian trainingnya kita berkala, bahannya pun kita supply. Jadi kita jaga disupply. dengan bahan-bahan yang seperti itu. Kebetulan kita juga punya satu toko yang namanya Mitra Usaha Laundry Kak. Oh iya Kak. Jadi itu mitra usaha laundry, semua produk dari yang dibutuhkan di laundry itu ada semua Ada di situ Kak dan ya. kita produksi sendiri. Parfum dari parfum laundry juga ada Iya, di situ. ada. Produksi sendiri lah Kak. Produksi sendiri. Wah. Kita yang buat Kak. Teman-teman di analis kimia. Kayak gitu, kira kita sendiri yang buat deh, ya Allah. Oh Teman-teman. iya. Oke, jadi parfum pada umumnya, parfum laundry pada umumnya, atau mungkin ada parfum yang lain mungkin aromanya kan? Karena kan parfum pada umumnya itu rata-rata, oh iya sama ji baunya. Kita ada yang lain karena kita vendor suppliernya langsung dari pabrik ya kita ambil. Jadi setiap ada kita mau diferensiasi perbedaan, Iya. kita custom ke sana. Oke. Ya, tapi kebanyakan juga yang sama karena kan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yes. gitu. Target dari penjualan bisnis laundry ini apa nih? Target bisnis laundrynya buat untuk siapa gitu Kak? Atau kayak gimana? Segmen marketnya ya. Yes, segmennya. Segmen marketnya kalau laundry kiloan itu sebenarnya hampir semua kalangan. Iya, kalau kita sebut itu, makanya tagline-nya kita laundry ya andalan semua kalangan. Andalan semua kalangan. Oh, Iya. laundry ya. Andalan Iya, semua kenapa kalangan. bisa? Karena kan mahasiswa kita siapkan juga layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yes. Ya, bagaimana mahasiswa mau itu layanan yang cepat dan murah, kita siapkan. Kemudian untuk urban yang seperti Mbak Dewi misalnya yang sibuk dengan apa, ya mungkin bayar mahal lebih sedikit, yang penting terima beres. Yes. 9.000 per kilo, kalau mau ekspres sedikit bisa 15.000 per kilo. Itu siap dibayar oleh orang-orang yang punya penghasilan yang lebih, ya kan?
Kemudian baju hari-harinya kan, ini kan kiloan, ini sebenarnya mentargetkan pakaian hari-hari kan. Iya benar Ya, Kak. bukan yang spesial ya. Seperti baju korpri seperti ini kan butuh penanganan khusus. Penanganan itu sebaiknya khusus di benar. laundry satuan. Di laundry satuan. Di laundry satuan. Kalau laundry satuannya saja berapaan Kak? Itu range-nya mulai dari 15 ribuan sampai 45 ribu, tergantung bajunya apa. Kalau dinas ini sepasang seingat saya, kalau nggak salah ya 28 atau 30 ribu satu pasang. Oke. Sudah dengan kemasan yang bagus, kemudian treatmentnya juga lebih diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada pakaian putih tadi yang ditakutkan kusam, lebih bagus kita pisah Oke. untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ya gitu. Kak, media sosial berperan gak sih dalam promosi Oh, usaha sangat. ini? Sangat sekali. Sangat. Itu media sosial apa aja sih Kak? Tahun 2016 kita sudah pakai Facebook. Facebook, Ya, oke. itu sangat mengangkat. Banyak grup-grup dagang dulu yang gratisan. Ada. Sekarang berbayar nih grup dagang Kak. Itu aku bilang, dan saya salah satu moderatornya. Mahal Tommy bayarannya. Kak, betul, kita moderatornya salah satunya. Saya juga bayar maksud saya. Gue kira kita yang nganunya deh. Kayak gitu, karena saya pernah itu memposting sesuatu, saya ini di Makassar dagang, ternyata langsung saya dihapus. Dihapus gitu. Iya. Nggak bisa live Nggak juga. bisa. Jadi saya gitu. terasa sekali tuh Facebook di tahun 2016 bisa mengangkat. Ya, pelanggan bertambah, brand awareness juga meningkat. Facebook. Kemudian bergeser, sekarang Facebook masih berjalan, masuk ke Instagram. Iya. Masuk lagi sekarang ke TikTok. Masuk lagi TikTok. TikTok. Nama Facebooknya apa nih Kak? Yang terkait dengan bisnis Laundry ya. Laundria. Semua namanya Laundria. Kalau Instagram Laundria. Laundria official. Kalau Instagram Laundria official. Oke. Kalau TikTok Kak? Laundria.id. Laundria.id. Oke. Kita juga punya website Kak. Oh, punya website juga. Ya, Apa nih? laundria.com. Laundria.com. Ternyata banyak ya. Nah, itu salah satu pendukung juga untuk promosi yang namanya sangat mendukung sekali. Kak, kira-kira sih apa sih kelebihan dari Laundria ini dibanding laundry biasa di sekitar apa di Taman Rea Muda jam di sekitar Makassar. Makassar deh. Bisa juga Makassar kalau Ya, kita bisa layanannya ya. ekspres 2 jam selesai. Oh, ada ekspres 2 jam selesai. Itu bersih nggak? Bersih. Yang benar aja. Iya, mencuci itu hanya Tapi- butuh waktu 2 jam sebenarnya. Yang bikin lama antriannya. Antriannya ya Kak ya. Oh, ya. Jadi itu salah satu kelebihan laundry yang di Laundria Iya. gitu ya. Layanan ekspres 2 jam selesai, kemudian servisnya juga komplit. Komplit. Apa saja nih servisnya Kak yang ditawarkan? Pakaian, kiloan, satuan, sepatu, tas, helm, karpet, sofa, spring bed, terakhir interior mobil. Interior mobil juga ya. Iya. Jadi kalau Karena biasa kotor-kotor nih plafon kotor mobil biasa tak. mobil tak Kak. Sofa tak misalnya karena anak-anak situ minum susu apa dan lain tumpahan. Nah itu kalau bisa. yang di mobil itu berapa itu Kak? Kalau seluruhnya? Itu range-nya di harga 600.000. 600.000. Iya. Itu sofa dengan yang langit-langitnya itu semua tadi. Iya, dashboardnya, dashboardnya apa karpet gitu. dasar, Itu panel yang didatangi pintu. Ki juga. Didatangi Ki juga. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Kak, ada nggak sih hambatan atau tantangan yang pernah dihadapi Kakak ini dalam merintis usaha ini? Ya, yang pertama itu tantangan yang terberat adalah SDM, pegawai. Pegawai ya. Iya. Kenapa dengan pegawainya? Iya, kalau yang saya pelajari juga kan ada 3 sumber untuk menjalankan organisasi ya. Sumber informasi, sumber modal, dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Iya. Ya, ini yang 2 yang pertama ini, informasi dan modal sekali dapat sudah beres, tinggal jalan. Tapi SDM ini harus dikelola setiap hari. Kenapa itu? Maksudnya dikelola bagaimana sih? Iya. Kan nggak mengerti kayak ini. Karena satu-satunya sumber daya yang punya hati, punya rasa, punya karsa itu orang, manusia. Iya. Iya, kalau modal enggak ada perasaannya. Jadi SDM-nya itu harus bagaimana tahu Modal Kak? kita pakai beli mesin tidak pakai perasaan. Mau dipakai 24 jam juga dia enggak komplain. Tapi kalau manusia cenderung egois ya. Egois ya. Saya banyak belajar karena bisnis ini, banyak belajar tentang manajemen SDM. Karena saya lihat di situ masalah yang paling perlu pengelolaan setiap hari. Hari ini kita buat aturan, besok mungkin tidak berlaku. Iya.
Karena berubah orang, lagi iya, orang. setiap orang punya kecenderungan untuk melakukan keinginannya sendiri. Egois dia. Iya, semua orang pasti egois. Iya. Nah, yang bisa membentengi adalah peraturan yang kita buat yang memanusiakan, bisa saling diterima, supaya SDM kita ini merasa aman. Iya. Karena kan orang ini tidak melihat itu karyawan laundry atau pebisnis apapun, owner atau misalnya pegawai, itu semua mau titik aman dulu. Yes. Pasti mau aman dulu. Baru bisa berpikir untuk mengembangkan kapasitasnya. Iya. Nah, yang paling kami hadapi itu ya SDM. Kenapa? Karena mungkin semua organisasi hadapi itu. Apalagi milenial sekarang, beda pasti. sentuhannya. Iya. Dia tompo mau melamar langsung dia bilang P. Apa tuh P? Begitu aja salamnya. Oh iya, gitu P. Nah P, adakah? Iya ada. Iya gitu. Jangan gitu. Saya terkadang begitu aja kalau mau nggak buru-buru P. Ya kalau kita mungkin yang berteman tidak apa-apa aja saling mengerti. Tapi kan orang baru. Tapi kalau orang baru kan tidak sopan kan. Ya ada penilaian seperti itu sebenarnya, cuman kan ya bisa dinilai soal karakternya, padahal dari cara komunikasi itu. Benar. P, adakah loker? P, adakah loker? Kemudian berapa gajinya? Iya. Itu kan butuh mungkin sosialisasi mungkin dari pemerintah itu, atau institusi pendidikan. Benar. Membangun karakter itu. Pakai etika itu bagaimana? Kalau kita berkomunikasi sama orang, assalamualaikum. Iya tabe Kak. Tahu kita di sini toh. Iya. Nah Kak, kalau pelayanan untuk ngantar jemput sendiri nih Kak. Nah itu nomor kontaknya yang bisa dihubungi nomor berapa nih Kak? Nomor untuk pelayanan antar jemput. Oh saya lihat dulu di sini nomor admin ya. Pakai nomor admin ya, harus nomor admin ya Kak ya. Oke. Karena kan orang biasa terkadang bingung gitu loh. Bagaimana di saya mau ini nomornya nggak ada. Kita ada nomor admin 2 Kak untuk melayani customer. Iya. Saya sebut ya. Sebut aja loh Kak. 0811 44 0811 3309 itu admin 1, admin 2 082 192 181 437. Oke. Jadi untuk sahabat budaya mungkin yang punya masalah malas untuk mencuci, malas mencuci di rumah ya. Nah ini jadi kalau misalkan mau yang baju-baju yang supaya kalau baju teh itu terasa nyaman ki, bersih ki, harum ki, ada layanan antar jemputnya. Tahu kalau untuk laundry dari Laundria yang ada di Tamalan Rea. Admin 1 itu 0811 44 3309. Kalau admin 2-nya itu ada juga di 0821 921 8147. Jadi budayakan Miki yang namanya malas mencuci seperti saya. Malas sekali kau mencuci saya. Seperti itu yang terjadi, makanya kenapa saya harus ke laundry gitu. Nah Kak, kira-kira nih karena ini kita udah dibatasi oleh waktu, sebagai closing statementnya apa yang Kak Amran ingin sampaikan untuk pendengar kita yang terkait dengan program acara kita yaitu UMKM Peluang Cuan dari Laundry. Silakan Kak. Ya. Jadi secara umum ya, teman-teman di UMKM harus mengubah sudut pandang, ya, mengembangkan diri untuk terus bertumbuh. Ya, jangan takut bermimpi besar, ya, tapi langkahnya kecil-kecil saja per hari ini. Ya, karena kenapa? Langkah kecil hari ini adalah pijakan untuk hasil yang besar esok. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bisnis laundry, ayo datang ke Laundria. Oke. Karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara obrolan UMKM. Semoga makin cemerlang bisnis UMKM-nya, bisnis laundry-nya juga semakin mengudara. Amin ya Allah. Dan tentunya kepuasan pelanggan itu yang utama ya. Jangan lupa tetap senyum sapa. Ih Dede pintarku. Oke kalau gitu Kak Amran, kita pamit Midi. Kak Amran di obrolan UMKM. Terima kasih karena terima kasih sama-sama setia di program acara kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.